Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Darmawan Makarim. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan sedikit mengenai apa sih sebenarnya HRD lebih kepada Industrial Relation. Nah, untuk tahu lebih jauh, mari kita saksikan. Oke, dalam slide yang ada, kalau kita bisa lihat di screen Anda akan melihat mengenai yang akan kita bahas adalah suka menjadi karyawan kontrak atau menjadi karyawan permanen. Nah, hal-hal seperti itu adalah suatu pilihan dan kadangkala itu adalah suatu kenyataan yang harus kita lewati. Dan mari kita sedikit kulik mengenai apa sih sebenarnya permanen itu dan apa sih sebenarnya kontrak itu. Apakah relasinya bahwa kompensasi antara status karyawan kontrak dan karyawan permanen berbeda nggak sih? Dan kenapa berbeda? Lalu kenapa kami menjadi karyawan kontrak dan kenapa teman-teman kami menjadi permanen? Mari kita bahas. Hai guys, dalam pengertiannya kita akan mencoba membahas sedikit demi sedikit mengenai karyawan kontrak. Dalam Kepmen Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 100 tahun 2004, kita mengenal adanya karyawan tetap itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Atau biasa familiar kita mengatakan bahwa itu adalah PKWTT. Tetapi pada status karyawan tidak tetap, kita biasa mengatakan perjanjian kerja waktu tertentu. Oke, atau PKWT. Nah, dari dua hal berbedaan itu, kita akan sedikit banyak melihat lebih jauh apa sih PKWTT itu atau perjanjian kerja waktu tidak tentu atau permanen. Di dalam screen Anda sudah bisa melihat bahwa karyawan dengan PKWTT statusnya adalah pertama, karyawan dengan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk waktu itu adalah tetap atau tidak ada jangka waktu tertentu. Nah, untuk karyawan-karyawan yang karyawan tetap atau tidak tentu, waktunya adalah mereka biasa majority adalah fungsi kerja pada core business. Biasanya pula untuk PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu itu biasanya banyak dilakukan oleh teman-teman kita yang berada di supporting department atau supporting area. Lalu siapa sih yang sebenarnya kita ingin tahu? Apakah saya termasuk core business atau supporting? Nah, untuk itu kita akan lihat, kita sebenarnya harus melihat dulu. Untuk core business atau dia supporting adalah kita harus lihat dulu bisnis proses yang ada. Beberapa saat lalu ada senior kami mengatakan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui bisnis proses untuk para HRD. Nah, apabila kita HRD mengetahui bisnis proses dari suatu organisasi yang kita hadapi ini, kita baru tahu, oh ini loh core bisnisnya dan ini loh supportingnya. Tidaklah bijak apabila kita campur-campur. Itu dalam artian secara rasional itu tidak sama sekali bijaksana apabila dicampur. Dan impact-nya adalah segala macam yang harusnya itu berstatus karyawan tetap dan tetapi at the end di lapangan itu
tetap menjadi karyawan kontrak atau PKWT, senyatanya sesuai undang-undang pada hari terjadi maka hari itulah dia menjadi permanen. Tolong para pengusaha, memang mungkin bukan Anda, mungkin perusahaan lain, tetapi seyogyanya Anda bisa mengikuti peraturan tenaga kerja yang ada, yang berlaku saat ini. Baik, guys, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebenarnya PKWTT itu, seperti apa PKWTT tersebut, mari kita masuk dalamnya. Yang seperti apa sih PKWTT itu adalah yang pertama, menurut saya adalah pekerjaan yang dalam skup kerjanya dalam rangkaian core business, seperti tadi yang saya bilang ya. Yang kedua adalah memiliki aturan standar didahului dengan masa percobaan yang durasinya maksimum 3 bulan, lalu ada 2 keputusannya. Apakah dia permanen atau tidak sama sekali. Yang berikutnya, ini kondisi lapangan ya. Banyak kenyataan di lapangan bagi karyawan yang sudah menjadi permanen. Maka saat itu juga tingkat fighting spirit yang ada pada dirinya langsung down. Itu negatif impact daripada kenyataan di lapangan itu. Pada saat dia sudah posisi permanen, sudah mendapatkan legalisasi, berubah dari status probation, dia menjadi permanen employee. Pada saat itu biasanya pertama, fighting spiritnya sudah mulai redup. Yang kedua, dia merasa dirinya overconfident. Nah, itu berbahaya sekali. Itulah perlunya development of manpower kita berjalan. Oke. Yang berikutnya dari PKWTT, kita sedikit berjalan ke arah ada lagi. Dan banyak juga ternyata status. Nah, ini. Untuk perubahan PKWT menjadi PKWTT itu banyak sekali di lapangan, dan roughly hampir ya, roughly 70% lah. Para pengusaha itu memasukkan status PKWT menjadi status PKWTT, itu masuk dalam area leveling. Dan itu sebenarnya apa sih? Itu membahayakan. Karena apa? Status kontrak sama status permanen seyogyanya itu tidak sama sekali dimasukkan dalam grading atau leveling dalam setiap posisi jabatan. Karena itu menurut saya nggak ada pengaruhnya. Dan menurut saya, karena sebenarnya status karyawan itu tidak mempengaruhi berapa besar penghasilan dia. Adapun sekarang menjadi besar pengaruhnya, dan kebanyakan adalah lebih senang, dia happy menjadi seorang PKWTT. Karena apa? Karena kita sendiri, HRD sendiri, para pengusaha sendiri ingin levelingnya itu dimasukkan standar PKWTT, PKWT menjadi PKWTT dimasukkan dalam leveling. Akhirnya apa impact-nya? Begitu dia sudah menjadi PKWTT, menjadi karyawan kok tetap maksudnya ya. Pada saat itu juga adalah overconfident, kepedean bahasanya. Dari bahasa kepedean itu akhirnya apa? Fighting spirit yang ada luntur.
Itulah sedikit banyak dari kasus PKWTT. Ada pertanyaan Oke, dari Om Debun-Debun. yap, Udah mau habis kontrak yap. awal tahun, tapi saya bisa cepat Saya akan habis kontrak akhir tahun, awal tahun awal tahun. Bagaimana? supaya jadi Yes, oke. Untuk supaya cepat menjadi permanen, sebenarnya kembali ke Anda sendiri. Bagaimana prestasi Anda bisa tetap mengkolaborasikan pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan scope of work dari yang Anda dapatkan. Jadi itu, menurut saya ya, Anda tidak bisa, bukan tidak bisa ya, jadi tidaklah bijaksana apabila Anda merengek-rengek pada atasan, karena tetap bagaimanapun juga first decision atau keputusan awal adalah line leader Anda, atau atasan Anda awal adalah dialah pemutus pertama. Lalu biasanya dia ada pemutus kedua. Nah, jadi baik-baiklah Anda bekerja. Alhamdulillah dulu bahwa Anda masih mendapat kesempatan untuk bekerja di pandemik ini, meskipun sampai awal tahun depan. Alhamdulillah, lalu Anda tetap bersemangat. Ingat, tetaplah bersemangat meskipun Anda sudah, alhamdulillah, Anda menjadi PKWTT atau permanen, atau Anda akan di-extend. Extend itu maksudnya dilanjutkan, kontraknya dilanjutkan, dan itu ada persyaratannya. Dan kembali lagi, bagaimana? Kalau tanya pertanyaan bagaimana, kembali lagi ke Anda. Anda masih merasa nyaman atau tidak bekerja? Apabila Anda merasa nyaman, ikutlah dengan scope of work. Intinya adalah ikuti dulu, baru adakan improvement. Jangan improve dulu baru ikuti, jangan dibalik. Kalau improve dulu baru ikuti, tidak salah jika Anda dikatakan orang tidak kooperatif. Oke, guys? yang kedua Yap. dari perusahaan berapa kali boleh Iya, kalau seperti itu, kalau yang regular, kalau saya katakan sih regular ya. Kalau yang regular, sebentar. Kalau yang regular itu hanya perpanjangan 1 kali. Jadi contoh ya. Contoh, saya sudah mengadak kontrak setahun, lalu saya akan diperpanjang. Kesempatan dari pengusahanya boleh memperpanjang 1 kali. Bukan 2 kali kontrak ya, 1 kali perpanjangan. Berbeda dengan pembaharuan ya. Kalau pembaharuan harus ada jeda selama 30 hari. Dan 30 hari itu ingat, tidak boleh ada hubungan kerja apapun. Nol. Dan itu hanya pembaharuan hanya boleh 1 kali. Ya. Oke. Begitu. Yes. Berikutnya adalah bagaimana kalau PKWT? Nah, seperti tadi saya bilang bahwa PKWT itu hanya bisa bekerja pada penempatan di area yang bukan core business. Kalau tadi PKWTT adalah core business, PKWT adalah non-core business. Non-core business ini maksudnya adalah apa sih? Supporting
Seperti apa sih teman-teman yang bekerja supporting? Contoh ya, contoh umum ya. Misalnya kita berada di manufacture. Manufacture-nya, ambillah contoh manufacture untuk pulp and paper. Oke ya, pulp and paper. Nah, kita tahu bahwa itu pulp and paper, berarti core bisnisnya apa? Pulp and paper kan? Dari hulu ke hilir, dari mulai persiapan material sampai dengan QC, itu adalah core bisnis. Jadi itu masuk dalam bisnis proses. Supportingnya seperti apa? Supportingnya, contoh HRD, supporting. Finance, yes, finance supporting. Lalu logistik supporting tapi untuk yang delivery. Ya. Dia hanya sampai dengan QC. QC ini umumnya ya, yang saya tahu ya. Tapi kadang-kadang harus kita lihat kembali lebih detailnya, kita lihat kembali ke bisnis proses. Itulah pentingnya teman-teman HRD untuk mengetahui bisnis proses. Jangan sampai anti mengetahui bisnis proses. Dan bagi pengusaha, tolong ya, berilah kesempatan teman-teman HRD untuk mengetahui bisnis proses Anda. Karena dengan tahu bisnis proses, insya Allah teman-teman HRD bisa memanage atau memaintain organisasi Anda menjadi lebih baik. Nah, untuk ini kembali ke PKWT adalah bukan core business. Jadi delivery untuk general affair, corporate legal, CSR, corporate social responsibility, human resource, itu semua supporting. Selama core bisnisnya adalah manufacture, pulp and paper. Sekarang masalahnya adalah ada yang tanya, incoming material kan belum termasuk bisnis proses. Kalau menurut saya, incoming material atau first process daripada material itu sendiri itu biasanya sudah termasuk awal sebuah bisnis proses. Biasanya dimulai dari incoming material karena ada hubungan bisnis proses di sana. Berbeda dengan material equipment, bukan material ya, equipment yang dibeli oleh purchasing untuk stationery, equipment untuk furniture, equipment untuk facility. Itu berbeda. Kalau itu supporting. Begitu masuk ke dalam area role daripada bisnis proses, maka pada saat itulah mereka itu menjadi kawan-kawan daripada core bisnis. Dan itu selayaknya lah dia nantinya akan menjadi permanen, bukan kontrak. Oke. Berikutnya, nah ini yang tadi penanya yang kedua tadi tanya, apa sih PKWT itu, macam PKWT? Dalam Undang-Undang 100 2004 itu ada 4 macam warna dalam PKWT. Nah, apabila kita lihat di screen Anda, ada 4 macam itu apa aja sih? Oke, yang pertama, untuk jenis pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya,
dengan maksimal 3 tahun. Yang pertama. Yang kedua, untuk jenis pekerjaan yang bersifat musiman. Ketiga, untuk jenis pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Produk baru itu, new product itu biasanya kalau kami di operation manufacture itu ada mass pro, ada trial and error. Yang pertama kali ada durasi kira-kira berapa bulan trial and error, lalu masuk fase mass pro. Begitu masuk mass pro itu kadang-kadang tidak bisa langsung sekali produksi langsung benar. Biasanya itu perlu waktu roughly ya, rata-rata ya. Mass pro itu 3 bulan lah. 3 bulan mass pro. Nah, mass pro itu masih di area produksi biasanya ya, mohon maaf biasanya. Begitu sudah masuk di selling product, ada juga kalau dia selling product masih bagian daripada grup, dia masuk dalam sales counter dan ada pengecekan lagi. Dan ternyata itu memang ada pengecekan produk baru. Apabila masih error, dikembalikan 100% ke manufacturer, maka biasanya itu masih rentetan daripada new product. Ya. Lalu yang berikutnya adalah harian lepas. Saya tidak akan membahas lebih detail masalah isi PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, pekerjaan waktu tidak tertentu, tetapi saya akan beralih. Sekarang masalahnya adalah satu, banyak perusahaan menggunakan perpaduan sistem kontrak dan percobaan, divariasi sama dia. Entah divariasi bagaimana, at the end dia menjadi permanen. Harus diingat, kalau dia mau variasi seperti itu, harus diingat. Tadinya permanen itu didahului dengan adanya masa percobaan, di mana masa percobaan itu maksimum adalah 3 bulan. Lalu jawaban dari pengusaha biasanya ada 2. Dia permanen, pas, atau dia fill. Dia tidak sama sekali. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih masa percobaan itu diperpanjang? No way. Tidak boleh. Kalau dia mau tetap diminta bekerja karena sesuatu hal, dia harus apply lagi dari nol. Ingat lo ya, ini intinya adalah tidak boleh extend atau tidak boleh renewal percobaan itu. Nah, permasalahannya adalah ada perusahaan yang meminta kamu kontrak dulu deh, lalu setahun, lalu kita akan review. Begitu pas atau lulus, kamu masuk dalam status PKWTT. Harus dilihat dulu PKWTT-nya langsung permanen atau probation. Kalau dia sudah kontrak lalu melangkah permanennya harus dilalui masa percobaan, itu tidak boleh. Tetapi apabila dia kontrak atau PKWT lalu dia selesai PKWT, apabila dia pas, dia langsung menjadi permanen, boleh, silakan. Kalau dia fail, otomatis enggak dong. Lalu bilang gini, ada juga kalau fail dia negosiasi
terdapat negosiasi antara pengusaha dengan karyawan. Kalau saya feel nanti, sudahlah saya masukkan dalam kotak aja. Nggak boleh. No way. Kalian jangan membuat aturan di dalam aturan dong. Please. Anda harus respect terhadap peraturan yang ada. Kalau bukan kita, para HR, praktisi HR, dan para pengusaha untuk menghormati setiap peraturan yang ada, siapa lagi? Oke? Oke, lalu yang kedua adalah tidak sedikit perusahaan menggunakan status karyawan dalam leveling. Ya, tadi di awal saya sudah sempatkan sampaikan bahwa leveling itu masuk dalamnya adalah status karyawan. Dan yang mau saya bahas adalah apa sih impactnya? Impactnya jauh, menurut saya itu jauh buruk. Dan itu biasanya akan banyak kelihatan di services company. Banyak. Kalau service company akan nampak bahwa dia permanen overconfident. Terus terang aja banyak sekali. Saya pengalaman di service company dulu sempat kepedeannya tinggi banget daripada teman-teman yang masih kontrak. Dan seperti tadi bilang bahwa fighting spiritnya nol, menuju ke nol. Sudah menuju ke nol, people development-nya nggak jalan lagi. HR-nya terlalu banyak menghafal berapa luasan ruangannya. Karena ruangannya furniture-nya baru. Kacau. Pengusahanya repot dengan menimbun pundi-pundi. Sudah hancur. Nggak ada yang aware masalah people development dalamnya. Oke? Berikutnya adalah masih banyak hal-hal yang menjadi permasalahan yang ada di dalamnya. Oke? Nah, inilah item yang paling kita tunggu-tunggu. Yang tadi saya terangkan itu adalah versi Undang-Undang Ketenagakerjaan versi. Mohon maaf ya, pada saat sekarang saya harus mengatakan versi Undang-Undang Tenagakerjaan nomor 13 2003. Tuh, maksudnya apa? Karena ada lagi versi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Bagian kedua, ketenagakerjaan. Dan itu banyak sekali perbedaannya. Dan itu untuk HR merupakan challenging. Tantangan banget buat kamu-kamu HD, praktisi, untuk mengetahui lebih detail. Apakah hanya 15% yang digaung-gaungkan oleh serikat? Enggak. Lebih dari itu, banyak banget. Titik koma itu berpengaruh banget. Ya. Lalu adanya orang asing. Lalu kompensasi apabila dia di PHK, reference-nya, apabila dia di redundant, apabila adanya PHK, macam-macam banyak. Untuk itu, apabila kalian ingin mengetahui detail masalah itu, read it. Kita sebaiknya melihat lebih jelas pada acara ikuti acara industrial relation atau hubungan industrial, konvensi hubungan industrial dan gathering pada tanggal 18 sampai 19 Desember. Itu
di Puncak, di IPC University, dan itu limited members. Tempatnya luas, tapi karena kita mengikuti protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat sekali, ketat banget ya. Jadi adalah member itu adalah terbatas sekali. Dan harus kalian ingat, apabila kalian tidak bisa datang pada tatap muka, kalian juga bisa loh online. Kami membuka, jadi iGrowth beserta DHM Partner bekerja sama, mereka membuka dua member secara bersamaan. Jadi di 2 tanggal itu dia membuka 2 link tatap muka dan link online secara bersamaan. So, don't miss it. Segera registrasi. Di screen Anda ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Ya. Ada nomor telepon atau nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi, segera hubungi. Dan satu hal yang saya ingin kulik-kulik mengenai, biasanya sih kalau calon-calon member itu yang belum biasa ikut workshop itu mengatakan, aduh mahal sekali sini, segitu aja sampai berjuta-juta, oh segitu aja sampai beratus-ratus ribu. Hai guys, saya cuma tanya, dalam 1 minggu itu normalinya kita 20 hari kerja. Oh sebulan tuh 20 hari kerja. Dengan 5 hari kerja seminggunya. Ya. Lalu kalau kita kalikan saja, adalah dalam setahun itu ada 240 hari. Atau kalau sesuai perhitungan HR biasanya 165 ya, 165 hari. Oke lah, kita ikut kalender lah, 240. 240 saya melihat bahwa kita compare lah. Kita harus was melihatnya. Kita compare dengan berapa sih living cost kita di Jakarta ya, rata-rata. Apa benar sih Anda bisa mengeluarkan dana di bawah 50.000 per hari? I'm not sure. Dengan 50.000 per hari, semua ya itu ya, bukan makan aja semua. Itu Anda setahun kalikan 12, itu Anda sudah total mengeluarkan 12 juta. Anda nggak kerasa kan itu? Nggak kerasa. Karena itu belum beli rokok. Karena itu belum ngobrol-ngobrol, beli sate, beli burger. Belum. Warteg aja sekarang sekali makan 15.000. 15.000 tanpa minum. Kalau dan lain-lain bisa sampai 20.000, roughly rata-rata. Sekali makan. Anda butuh makan menghemat-hematnya itu 2 kali makan. Kalau kalian menghemat. Kalau kalian rata-rata 3 kali makan ya tinggal kali aja. 20 kali 3. Per hari kalian habiskan itu. Sedangkan ini kalian hanya, kalau online kalian hanya diminta investasi 750.000 untuk investasi. Dan kalau kalian face to face datang ke Puncak, pertama nilai plusnya kalian akan mengikuti 5 sesi. Dan itu ada pick up service antar jemput. Jadi kalian nggak usah khawatir
Dari Jakarta ke tempat area, lalu dari area dipulangkan lagi ke midpoint. Facility itu Anda dapat apabila Anda tatap muka, ya. Dan itu hanya kalian sudah dapat pickup service, lalu sudah termasuk akomodasi. Akomodasi itu sesuai dengan protokol kesehatan ya. Lalu mealsnya itu 3 kali makan. Ya mas, 3 kali makan ya. Per hari ya. Per hari 3 kali makan. Sesuai dengan schedule. Ya, karena ini 2 hari ya. Berarti kalikan aja. Biasanya gitu. Lalu ada materinya, panduan. Lalu di sana ada 5 tatap muka. 5 tatap muka jadi full time. Jadi dari sesi pagi hari pertama datang itu ketemu sampai malam, lalu yang hari kedua dari pagi sampai ketemu sore itu full. Dan untuk makannya itu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Lalu Anda pick up lagi dari lokasi ke midpoint Jakarta. So, investasi Anda kalau tatap muka hanya 2.500.000. Di mana ada perbandingan bahwa saya nggak punya duit. Ya, Anda nggak punya uang karena Anda tidak merasa uang itu kalian hitung sampai dengan setahun. Padahal dengan 2.500.000 dengan tatap muka itu lebih dari setahun kegunaannya. Bahkan mungkin sampai periode pemerintah ini 4 tahun ke depan mungkin akan terus. Saya cuma mengajak Anda untuk berpikir logik. Itu loh. Sama sebenarnya sedikit banyak sama dengan saya dalam mengambil Certified of Human Resource Manager. Mahal-mahal hampir 10 juta. Buat apa sih? Gak ada gunanya. Jangan salah. Indonesia segera akan melaksanakan Certified of Human Resource Manager dengan segera, dan itu ada validasinya. Setiap 3 tahun sekali kita harus renewal. Ya? Oke, guys. Ada pertanyaan lagi? Oke. Apabila Anda akan ingin mengetahui lebih jauh mengenai Industrial Relation Convention and Gathering 2020 di tanggal 18 sampai 19 Desember, please contact di nomor 0813 1477 8799. Saya tunggu dan have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.